Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan hakikat pendekatan, strategi atau model, dan metode pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelum masuk pada materinya, perkenalkan, nama saya Siva Ulfauziah dengan NIM 20110210113, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yakni tentang hakikat pendekatan pembelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2008, pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian pada definisi lain, pendekatan pembelajaran merupakan konsep dasar yang dapat mewadahi inti-inti dari proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar terlaksana dengan baik. Menurut Roy Callan pada tahun 1998, yang mencatat terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada guru, di mana siswa ditempatkan sebagai objek dalam belajar, dan guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai acuan sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada siswa, di mana siswa ditempatkan sebagai objek dalam belajar dan memiliki kesempatan untuk melakukan kreativitas dan potensi sesuai dengan minat dan keinginannya. Terdapat pula ciri atau karakteristik pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran merupakan sebuah filosofi atau landasan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran merupakan suatu sudut pandang atau titik tolak proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat berpartisipasi aktif baik secara individu ataupun kelompok. Yang keempat, interaksi terbangun melalui komunikasi yang multi arah. Dan yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan juga pemimpin. Kemudian pada materi yang kedua adalah strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Miarso pada tahun 2005 yang berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Kemudian terdapat jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry, yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif, yang ketiga adalah strategi pembelajaran ekspositori, yang keempat adalah strategi pembelajaran kontekstual, yang kelima strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, dan yang keenam adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian masuk pada ciri atau karakteristik strategi pembelajaran. Yang pertama adalah adanya penggunaan berbagai macam sumber belajar, metode, dan media pembelajaran. Yang kedua, membantu mewujudkan tujuan pembelajaran dan sebagai pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, sebagai sistem pendekatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai penentu kriteria keberhasilan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dan kelima, memberikan motivasi dan fasilitas dalam pembelajaran. Materi yang ketiga adalah metode pembelajaran. Menurut The JAMA SB pada tahun 2006, metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut definisi lain, metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Nah, terdapat pula jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode pemberian tugas, yang keempat metode simulasi, yang kelima metode demonstrasi, dan yang keenam adalah metode eksperimen. Kemudian masuk pada ciri atau karakteristik metode pembelajaran. Yang pertama adalah terciptanya kondisi yang kondusif serta memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang seimbang. Yang keempat, memberikan refleksi terhadap pengalaman belajar dari lingkungan sekitar kepada peserta didik. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Dan yang keenam adalah memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk menyatakan pendapatnya. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari ketiga materi yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan hakikat pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.